ada kata yang paling indah selain Al-Quran. Tiada agama yang paling sempurna selain agama Islam. Dan tiada kata salam yang paling indah kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan kami dari SMA TQ Abi Umi Boyolali dan saya sendiri Mulia Uswah Azizah selaku pembawa acara. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini untuk menambah keceriaan, keberkahan, dan keindahan di bulan Ramadan, kami SMA TQ Abi Umi mempersembahkan sebuah untayan nasihat dari beliau Ustadz Amron Widianto. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawatil Al-Quran, yang ketiga untayan nasihat, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu tilawatil Al-Quran, yang akan dibawakan oleh Saudara Fikri Abdul Aziz. Kepada Saudara Fikri Abdul Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله Innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Terima kasih kepada Saudara Fikri Abdul Aziz.
Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah keimanan yang ada pada diri kita. Acara yang selanjutnya yaitu untayan nasihat dari beliau Ustadz Amron Widianto. Kepada beliau Ustadz Amron Widianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa beribadah, bisa beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan juga umatnya. Dan semoga kita semuanya tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah tema istiqomah dan Ramadan. Para pemirsa sekalian, pada suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan pertanyaan yang sederhana. Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dimana aku tidak perlu bertanya lagi selain kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah sumastaqim. Rasulullah juga menjawab dengan secara padat, secara singkat, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Para pemirsa sekalian, dalam hadis ini yang muncul karena pertanyaan seorang sahabat merangkum dua hal yang sangat penting, dua hal yang mendasar dalam ajaran agama kita, yaitu iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah, di mana iman merupakan implementasi dari tauhid yang merupakan puncak tertinggi ajaran Islam. Sementara istiqomah adalah bagaimana cara menjalankan, cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Seseorang tidak mungkin bisa istiqomah manakala dia tidak beriman, dia tidak mempunyai iman. Sementara orang tidak mungkin beriman manakala seseorang itu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada iman di dalam hati kita. Maka pemirsa semuanya, hadis yang kami jelaskan, yang kami bacakan di depan tadi sekali lagi menggabungkan dua hal yang mendasar dalam ajaran agama Islam, yaitu iman dan istiqomah. Lalu apa makna dari istiqomah itu? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau memaknai istiqomah adalah engkau tidak menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun. Abu Bakar melihat atau mengartikan istiqomah, memaknai istiqomah dari perspektif tauhid. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan istiqomah adalah engkau menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan konsisten tanpa penyimpangan. Sementara sahabat Utsman radhiyallahu an beliau mengartikan istiqomah dengan kita menjalankan beribadah, beramal soleh, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas di sini makna istiqomah adalah kita lurus, konsisten, bertauhid kepada Allah, kemudian melakukan amal-amal yang itu hanya diberikan, diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lurus dan konsisten, terus menerus, langgeng. Inilah makna istiqomah. Pemirsa sekalian, ada satu ayat yang sejalan dengan hadis yang kami jelaskan di depan. Ayat ini terdapat di surat Fussilat, surat yang ke-41 di ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang telah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian dia beristiqomah, maka akan datang kepada dia malaikat-malaikat yang mengatakan kepadanya, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu lemah, karena engkau akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Pemirsa semuanya, pemirsa sekalian, ayat ini menurut para ulama adalah ayat yang menjelaskan keutamaan istiqomah, faidah-faidah yang akan didapatkan seseorang yang istiqomah. Yang pertama yang akan didapatkan oleh orang istiqomah adalah istiqomah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kami jelaskan di ayat surat Fussilat ayat 30, bahwa engkau akan diberikan surga yang telah dijanjikan kepada engkau. Jadi pemirsa semuanya, istiqomah merupakan salah satu jalan mendapatkan atau jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah balasan orang istiqomah. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dirasakan, yang belum pernah dilihat oleh manusia dimanapun berada. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat Fussilat ayat 30, bentuk pertolongan Allah selanjutnya, bentuk faidah keutamaan istiqomah yang selanjutnya adalah adanya pertolongan dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang istiqomah. Sesuai ayatnya, tanazzalu malaika ala takhafu wa la tahzanu. Akan datang kepada orang yang istiqomah malaikat-malaikat Allah yang akan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau lemah, janganlah engkau sedih. Ini merupakan pertolongan malaikat. Bentuk pertolongan malaikat untuk orang-orang yang istiqomah berada dalam ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Kemudian seorang ulama menjelaskan bahwa ada 3 tempat
di mana malaikat akan menyertai kita, akan menolong kita kepada orang-orang atau kepada orang yang istiqomah. Tempat yang pertama adalah ketika kita mengalami sakaratul maut di akhir hayat. Ketika kita sakaratul maut, akan datang malaikat-malaikat menghibur kepada kita yang istiqomah, mengatakan kepada kita, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, karena engkau akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini tempat pertolongan yang pertama. Ketika kita merasakan sakaratul maut, kita akan didatangi oleh malaikat yang kemudian menolong kita, mendampingi kita, mengawal kita dengan setia, dan mereka sambil mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau merasa sedih, karena engkau akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kemudian tempat pertolongan yang kedua, bentuk pertolongan malaikat yang kedua adalah ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur. Kita juga akan didampingi oleh malaikat Allah, akan disertai, akan dikawal oleh malaikat-malaikat Allah dengan setia, mendampingi kita juga dengan mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, karena engkau akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menghadap Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan pengawalan oleh malaikat-malaikat Allah atas keistiqomahan kita di dunia. Malaikat setia mengawal kita, malaikat setia menemani kita, juga sambil mengatakan, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau khawatir, karena engkau akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Buah istiqomah atau faedah istiqomah yang selanjutnya adalah istiqomah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, berbuat benarlah, berbuat baiklah, berbuat istiqomahlah, karena seseorang tidak akan masuk surga tanpa amalnya, dan Allah mencintai amal meskipun sedikit tetapi terus menerus. Allah mencintai amal yang sedikit tetapi dilakukan secara terus menerus, istiqomah, langgeng, konsisten. Maka istiqomah merupakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah istiqomah yang selanjutnya adalah istiqomah merupakan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan seseorang dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Seseorang yang ketika ingin mendapatkan kesuksesan, ingin lulus kuliah, ingin lulus sekolah, dia harus istiqomah. Harus istiqomah, terus belajar dari semester pertama sampai semester terakhir, sehingga dia berhasil lulus dari kuliahnya, lulus dari sekolahnya dengan istiqomah. Maka istiqomah adalah merupakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan seseorang dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah. Yang pertama tentu saja kita harus meniatkan segala aktivitas kita, meniatkan ibadah kita, meniatkan segala amal soleh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah halangan sesulit apapun, rintangan sesulit apapun akan dapat kita lalui manakala kita berniat
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, agar kita bisa istiqomah, niatkanlah segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Berdoa, berbanyak berdoa kepada Allah. Serahkan segala urusan kita kepada Allah dengan mengandalkan kekuatan dari Allah, bukan kekuatan kita. Maka banyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah kita bergaul, bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang istiqomah, maka insya Allah kita akan bisa mempertahankan keistiqomahan kita. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang istiqomah, kesolehan mereka, keistiqomahan mereka akan menular kepada kita. Apabila kita salah diingatkan, apabila kita lupa khilaf, kita juga akan diingatkan oleh teman-teman kita yang soleh dan istiqomah. Kemudian selanjutnya adalah kita membaca Al-Quran dan juga menghayati serta memahami kandungannya. Dengan membaca dan terus kemudian menghayati, memahami kandungan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan menjaga keistiqomahan kita. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kisah-kisah, terdapat perintah-perintah, terdapat anjuran-anjuran, tips-tips agar kita bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisahnya agar kita bisa istiqomah. Maka pelajarilah, bacalah Al-Quran dan pelajarilah Al-Quran beserta makna-maknanya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kaitannya dengan Ramadan yang sedang kita jalani saat ini? Para pemirsa sekalian, bahwa puasa Ramadan, ibadah Ramadan, amalan-amalan kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah semuanya bertujuan agar kita berlatih istiqomah menjalani segala perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita dituntut bahkan untuk menghindari hal-hal yang halal seperti makan, minum, semua kita tinggalkan. Selama siang di bulan Ramadan kita semua tinggalkan. Hal-hal yang halal itu kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika yang halal pun bisa kita tinggalkan, maka insya Allah hal-hal yang haram juga insya Allah bisa kita tinggalkan, karena menjalankan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, di bulan Ramadan kita juga dilatih untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Semuanya dilatih untuk menjadi seorang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malamnya kita sholat malam, sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang begitu banyak. Terus kemudian diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian diperintahkan juga untuk memperbanyak sedekah. Ini semua dilatih. Kita semua dilatih oleh Allah untuk menjalankannya secara istiqomah. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita bersungguh-sungguh menempa diri kita agar kita bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah mentauhidkan Allah, tidak hanya di dalam bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan berakhir. Dan pada akhirnya kita juga akan bertemu
di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan Allah untuk orang istiqomah. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada kita, menyediakan surga kepada kita yang telah istiqomah di dunia dan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah puasa, menjalankan saum Ramadan, menjalankan tilawah Quran, sholat qiyamul lail. Semuanya akan Allah ganti. Kecapean kita, keletihan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala puncak kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adem sekali pemirsa. Terima kasih kepada Ustadz Amron Widianto yang telah memberikan untayan nasihatnya. Semoga setelah bulan Ramadan ini kita selalu istiqomah menjalankan amal-amal kebaikan. Oke teman-teman pemirsa semuanya, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil cucian di Budarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Mangan kupat ing tengah Banten, menawi lepat nyuwun pangapunten. Saya Mulia Uswah Azizah selaku pembawa acara pamit undur diri. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.